Lebih dari sepekan bencana di Sumatera, pemerintah belum menetapkannya sebagai bencana nasional. Apa alasannya dan bagaimana langkah dan penanganan pemerintah atasi dampak bencana? Berikut ulasannya dari Istana. Lebih dari sepekan, banjir bandang dan tanah longsor menghantam 3 provinsi di Pulau Sumatera. Telah memicu korban jiwa, bencana ini awalnya dipicu curah hujan tinggi. Benarkah ini jadi satu-satunya faktor atau ada pemicu lain? Dengan dampak sedemikian masif, pemerintah hingga kini belum menetapkan statusnya sebagai bencana nasional. Lalu apalagi langkah pemerintah demi memulihkan Sumatera dari duka? Jalan kaki menuju ke titik yang sudah ditunggu oleh warga untuk kami menyeberang ke 3 desa yang telah putus akses. Di titik lainnya, putusnya aliran listrik membuat kota Kuala Simpang bak kota mati. Kondisi gelap gulita sepanjang jalan yang diambil wartawan Kompas Hamzirwan Hamid pada Selasa malam 2 Desember 2025. Satu-satunya sumber cahaya hanya datang dari mobil yang melintas. Tak ada aktivitas warga, hanya menyisakan puing-puing dan kendaraan rusak di pinggir jalan. Mereka yang selamat tak hanya menanti bantuan. Ada pula korban banjir yang memilih berdaya di tengah musibah. Menempuh medan terjal, berjalan kaki selama 3 jam, menembus medan terjal dari desanya yang terisolir. Lamria bertekad mencapai posko bantuan logistik di Adian Koting, Tapanuli Utara, Sumatera Utara untuk membawa stok makanan dan pakaian bagi keluarganya. Ini hampir 3 jam. 3 jam. Itu menggunakan apa Pak, Bu? Jalan kaki atau jalan kaki? Lewati apa sih? Ini nanti kami nyebrang sungai. Iya. Nah di tempat kami karena nggak cukup, makanya kami butuh bantuan. Lumpuhnya jalur darat mengakibatkan distribusi bantuan harus dikirimkan melalui udara. Di kawasan Aceh Tamiang, Aceh, warga pun terpaksa berlari di tengah genangan air dan lumpur demi mendapat bantuan logistik. Sementara itu, warga yang sakit juga harus menempuh medan terjal untuk mendapat perawatan. Seorang warga di Gayo Luas, Aceh, digendong oleh polisi dengan berjalan kaki. Pasca bencana, warga korban banjir juga dihadapkan pada kelangkaan bahan bakar, salah satunya di Langsa, Aceh. Warga mengaku bahkan sampai menginap di SPBU. Ya, mulai sebelum maghrib lah, sampai sekarang ini baruan. Berarti nginep sini? Ya, nginep di sini. Ya rombongan ini lah semua. Berapa lama? Kenapa sih kok bisa langka di Langsen, Pak? Ya karena kemacetan inilah, karena banjir, kondisi. Baru minyak tadi malam jam 3 baru nyampe. Bencana di tanah Sumatera jadi duka bersama. Hingga Jumat 5 Desember, BNPB mencatat total korban jiwa mencapai 867 jiwa.
sementara 521 lainnya masih hilang. Di Provinsi Aceh, 345 orang meninggal, 174 masih hilang. Untuk Provinsi Sumatera Barat, 210 orang meninggal, 214 masih dicari. Untuk Provinsi Sumatera Utara, 312 orang meninggal, 133 belum ditemukan. Namun, dengan dampak bencana yang masif, pemerintah pusat belum juga menetapkan status bencana nasional. Sejumlah kepala daerah sempat menyatakan angkat tangan atas bencana banjir dan longsor. Pusat tidak ada perhatian, menganggap bencana biasa. Kalau kami pemerintah daerah tidak mampu membersihkannya, dengan itu kami meminta ada relawan, lembaga-lembaga LSM, pemerintah pusat, pemerintah Aceh membantu kami. Berarti itu kita tanda tangani, ada bagian yang tidak mampu kita tangani dan harus dibantu oleh provinsi dan juga harus ditangani oleh pusat. Pengertian surat itu seperti itu, sehingga nanti ada kolaborasi bahwa bencana ini menjadi bencana nasional, karena berat sekali kalau daerah tidak mampu ini. Masifnya banjir dan longsor di Aceh juga sampai membuat Gubernur Aceh Muzakir Manaf tak kuasa menahan tangis. Ia pun turun langsung, ikut mendistribusikan bantuan. Jadi Aceh sekarang tsunami kedua. Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid, mendesak pemerintah menetapkan bencana Sumatera sebagai bencana nasional. Menurut Usman, hal ini akan mempercepat penanganan korban bencana. Kami turut mendesak kepada pemerintah untuk segera menyatakan keadaan darurat nasional. Ini demi percepatan pertolongan kepada saudara-saudara kita, kepada satwa-satwa Indonesia di Sumatera Utara, di Aceh, dan juga di Sumatera Barat. Pernyataan keadaan darurat nasional ini sangat penting untuk membuka segala peluang bantuan dari dalam maupun dari luar negeri. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkap alasan pemerintah belum menetapkan status bencana nasional di Aceh, Sumatera Barat, dan Utara. Prasetyo juga bilang pemerintah masih sanggup menangani bencana sehingga belum buka peluang masuknya bantuan internasional. Yang penting adalah bukan masalah statusnya, tapi sekali lagi adalah masalah penanganannya, kemudian support atau backup dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten, termasuk mengenai anggaran. Untuk sementara ini belum ya, meskipun kami juga mewakili pemerintah Republik Indonesia menyampaikan terima kasih karena banyak sekali atensi dari negara-negara sahabat. Demikian kita merasa bahwa pemerintah dalam hal ini kita semua masih sanggup untuk mengatasi seluruh permasalahan yang kita hadapi. Sementara itu, Presiden Prabowo memastikan penanganan bencana akan berjalan optimal saat meninjau lokasi pengungsi di Sumatera pada Senin, 1 Desember lalu. Banyak jalur masih terputus, tapi kita segera melakukan segala upaya untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dialami. Kita hadapi musibah dengan tabah dan dengan solidaritas, semuanya kompak kita atasi ya. Negara kita kuat sekarang, mampu untuk mengatasi ya. Selain sorotan soal korban jiwa dan kesigapan bantuan pemerintah, pemicu banjir bandang dan longsor jadi perhatian. Banjir bandang yang menyeret kayu-kayu gelondongan di Sumatera menuai pertanyaan. Benarkah kayu-kayu ini pohon yang tumbang secara alami atau karena tangan-tangan tak bertanggung jawab? Hal ini memicu perdebatan panas di DPR. Menteri Kehutanan dicecar. Kayu-kayu gelondongan yang luar biasa gede itu saya kira bukan kelasnya, bukan pencuri-pencuri kayu, bukan perambah hutan yang di sekitar hutan. Dan saya berharap terhadap pelaku-pelaku pelanggaran yang sudah terbukti itu bisa ditindak tegas.
Kalau dinyatakan bersalah sebetulnya itu sudah kejahatan lingkungan luar biasa. Kami, Kementerian Kehutanan, setelah nanti mendapatkan persetujuan dari Bapak Presiden akan kembali mencabut izin sekitar 20 PBPH yang bekerja buruk lebih kurang seluas 750.000 hektar di seluruh Indonesia termasuk di 3 provinsi terdampak. Kini pemerintah berpacu dengan waktu untuk segera memulihkan Sumatera dari bencana dahsyat kemanusiaan. Bencana yang telah memorak-porandakan 50 kabupaten kota di 3 provinsi ini bukan sebatas statistik. Ini jadi duka Indonesia. Penanganannya harus cepat dan terukur. Selamatkan para korban. Pastikan kebutuhan sampai kepada mereka yang membutuhkan tanpa terkecuali. Pulihkan tanah Sumatera dari bencana. Untuk ulasan Istana, Tim Liputan, Kompas TV.